Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita serahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Suatu zat yang mampu mengadakan yang tiada menjadi ada, lalu mentiadakan yang ada ini kepada tiada. Dialah Allah Sang Khaddi Rabbul Jalil. Kemudian selawat berangkaikan salam, mari pulalah kita kirimkan buat rohaniyah hakikatul alam, yakninya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sedang pendengar rahimakumullah. Tiada yang membahagiakan dalam hidup kita ini ketika sesuatu yang berada di dalam pikiran kita, sesuatu yang kita inginkan, lalu sesuatu itu sudah berada di dalam pikiran kita, lalu jatuh ke dalam hati kita, hingga setiap saat dan waktu kita selalu memikirkan dan merasakannya. Tiada masa yang berlalu, tiada saat yang berganti, tiada pula pertukaran masa dan usia kita ini, melainkan hanya memikirkan sesuatu yang kita mau. Apabila dia sudah terfikir dan jatuh ke dalam hati lalu terasa. Nah, sekarang apa yang kita pikirkan dan yang kita rasakan itu, mereka telah dekat dengan kita. Rasanya tiada kalam atau perkataan yang bisa untuk menggambarkan betapa bahagianya, betapa senangnya hati kita di saat kita telah dekat dengan sesuatu yang kita mau. Nah, sekarang tanpa kita sadari, tanpa kita fahami bahwa sesuatu yang lebih dekat, sesuatu yang terdekat dengan kita dalam hidup ini sebenarnya selalu mengintai kita, selalu mengawas kita. Siapakah itu? Yaitunya kematian. Tiada pula saat yang terlewati, tiada pula masa yang terlewati oleh kematian itu di dalam mengintai diri kita. Tetapi yang dekat ini, kematian ini, sering lupa dalam pikiran kita, sering tidak terasa di dalam hati kita, padahal dia dekat. Sangat-sangat dekat. Kita tidak tahu kapan, di mana, hari apa, jam berapa, detik keberapa kita akan pergi. Pergi meninggalkan dunia ini, pergi meninggalkan orang-orang yang kita sayang, berpisah dengan sesuatu yang selama ini menggembirakan hati kita. Kaum muslimin sedang pendengar rahimakumullah. Mati itu pasti. Kullu nafsin zaikatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan sakitnya mati. Tapi sesuatu yang dekat mungkin selama ini telah kita lupakan.
sesuatu yang terdekat dengan kita mungkin selama ini tidak kita ingat, padahal itulah nasihat yang paling berharga di dalam hidup kita. Mungkin selama ini di dalam hidup kita dikagumi, kita disanjung, kita dipuji, kita dihargai, dihormati oleh banyak orang. Namun di saat ajal datang, di saat ruh berpisah dengan nyawa, dengan badan, tiada daya dan upaya kita. Yang berlaku di situ adalah kehendak Allah. Bisa kita renungkan, kita gambarkan. Andai kata kaum muslimin, kita dipanggil oleh Allah saat ini. Lalu kita diantarkan ke kuburan, dimasukkan ke dalam galian tanah tersebut, dan dimasukkan ke dalam liang lahat. Coba kita renungkan. Di dalam lubang atau terowongan kecil di bawah perut bumi, disitulah kita akan dibaringkan. Lalu tanah itu perlahan ditimbun. Tinggallah kita seorang diri. Nah, di saat nantinya kita terjaga di depan tanah, di belakang tanah, di atas tanah, di bawah tanah, di samping-samping tanah. Kita mau apa? Dahulu di waktu di dunia kita miliki pasangan. Demi pasangan kita, terkadang kita berani menghalalkan sesuatu yang haram. Demi cinta kita kepada pasangan kita, kita berani melakukan sesuatu yang salah. Demi cinta kepada pasangan kita, kita melakukan, menabrak suatu jalur yang semestinya tidak diperbolehkan oleh agama. Demi anak, tidak sedikit orang tua yang terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan demi anaknya. Tidak sedikit pula kita yang melanggar aturan-aturan Allah karena membuktikan kesetiaan kita kepada sahabat dan teman kita. Nah, di saat kita terbujur, terbaring di lubang di perut bumi yang berlubang sangat kecil, adakah mereka di sisi kita? Maukah mereka menemani kita di sana? Pasangan yang dahulunya teramat sangat kita cintai, anak yang dahulunya teramat sangat kita sayangi, sahabat-sahabat yang dahulunya teramat sangat kita sanjung, puja dan puji kehadiratnya. Di saat kita terbaring di liang lahat, mereka tidak mau menemani kita di sana. Lalu siapa yang mau menemani kita di liang lahat? Yang mau menemani kita di liang lahat adalah sahabat kita juga. Tapi selama ini sewaktu hidup di dunia kita lalaikan. Siapakah mereka? Mereka ialah amal ibadah kita. Terkadang untuk sholat ketika azan sudah masuk, kita masih lalai. Perbuatan baik sedekah kita di dunia, itulah yang akan menemani kita di sana. Yang lainnya tidak ada. Yang lainnya akan pergi. Kalaupun mereka sedih berpisah dengan kita, paling beberapa tetes air mata yang akan mereka tumpahkan di saat perpisahan kita dengan dunia. Setelah itu mereka kembali pulang dan menjalankan kembali rutinitas mereka di dunia ini.
Maka dari itulah, sebelum Allah memisahkan ruh dengan jasad kita ini, marilah kita perbanyak berbuat baik, beramal soleh, bersodakoh, berwakaf, berinfak, membantu fakir miskin, membela anak yatim, dan lain sebagainya. Berzikir, kita perbanyak membaca la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka mereka masuk surga. Marilah sama-sama kita perbanyak membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lakonu bimautakum la ilaha illallah. Talkinkan saudaramu yang akan meninggal atau di saat sekarat dengan perkataan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang pantas dan patut untuk disembah melainkan Allah. Tiadakan Tuhan, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Mari sama-sama kita perbanyak membaca kalimah la ilaha illallah, apalagi di bulan Ramadan ini. Lisan kita membaca la ilaha illallah, hati kita pun membaca la ilaha illallah. Insya Allah kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mungkin untuk pertemuan kali ini sajalah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.